Oke, di video ini aku akan coba untuk tes atau scan lagi channel TV digital di tempatku dengan set-top box yang sama, dengan antena yang sama, dengan booster yang sama, di lokasi yang sama. Kita lihat akan ada berapa channel yang keluar. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini, ini adalah scan hasil scananku untuk yang beberapa hari lalu atau minggu lalu. Itu bisa kalian lihat di sini, ini nanti aku akan dapat 24 channel ya, hanya dapat 24 channel ini yang seminggu yang lalu. Oke, dan dengan lokasi yang sama, nggak aku pindah-pindah, set-top box yang sama di tempat yang sama, aku scan lagi hari ini, aku scan dan bisa kalian lihat scannya ada di angka 29 nantinya, 29 channel. Nah, dan ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin ngeluh karena aku sudah beli antena, aku sudah beli set-top box, aku sudah beli TV digital, bahkan aku sudah bayar mahal-mahal katakanlah. Tapi setelah aku scan kok dapat channelnya sedikit atau bahkan ada yang nggak dapat channel sama sekali. Dari eksperimen yang sudah aku jalani, awalnya itu aku cuman scan itu dapat 16 channel, itu pakai antena biasa, antena TV biasa. Jadi bukan antena TV digital, nggak pakai booster dan sebagainya. TV-nya juga TV tabung, ya TV tabung, bukan TV digital, TV flat dan sebagainya, enggak. Itu aku dapat 16 channel kalau nggak salah dulu. Terus aku coba TV yang TV flat pakai set-top box, kemudian pakai antena biasa. Itu dapatnya cuman 20-an channel. Kemudian naik lagi jadi 21, 23, dan terakhir itu 24. Nah, sekarang aku cek lagi atau scan lagi jadi 29. Nah, faktor yang pertama memang yang menentukan adalah alatnya. Nah, alatnya itu kayak antenanya terutama. Karena apa? Antena itu fungsinya kan menangkap sinyal ya, menangkap sinyal. Nah, kalau antenanya nggak bisa menangkap sinyal, sebanyak apapun sinyal yang ada di daerah kalian, ya nggak akan bisa ditangkap. Apalagi kalau misalnya ini TV digital, mungkin karena pemancarnya masih baru ya, mungkin ya, aku kurang tahu ya, karena mungkin pemancarnya masih baru dan kekuatan pancarannya itu nggak terlalu maksimal, jadi mungkin penangkapan sinyalnya juga harus yang kuat. Makanya antena juga perlu gitu loh, antena juga berpengaruh. Makanya saat aku coba pakai antena biasa sama aku coba pakai antena yang lebih proper gitu kan, dan ditambahin dengan booster juga atau penguat sinyal juga, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan beda juga hasilnya kalau misalnya aku pakai antenanya indoor dan outdoor, karena aku kan pakai antenanya itu yang indoor outdoor, jadi bisa indoor bisa outdoor. Nah, hasilnya juga berbeda antara indoor sama outdoor. Kalau misalnya di indoor mungkin dapat channelnya sedikit, apalagi TV-TV atau channel-channel yang mungkin pemancarnya, jarak pemancarnya itu terlalu jauh, jadi kekuatan pemancarnya kurang, artinya sinyal yang ada di lokasiku ini lemah. Jadi kalau sinyal yang ada di lokasiku ini lemah, kalau penangkapannya dari dalam ruangan itu kan nggak bisa ya, nggak bisa nangkep ya, apalagi kehalang sama pintu, kehalang sama jendela, kehalang sama pintu, kehalang sama itu, dan rumahnya apalagi tertutup gitu kan, itu mungkin kekuatan sinyalnya akan melemah dan antenanya kurang bisa menangkap. Itu ya, itu kekuatan antena. Yang kedua juga lokasi juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman lokasinya, makanya teman-teman sebelum scan channel TV digitalnya, teman-teman cek dulu pakai aplikasi, ini lokasi pemancarnya ini ada atau enggak. Misalnya katakanlah channel SCTV, Indosiar, Trans 7, Net dan sebagainya, itu di deket areanya atau lokasinya teman-teman ini ada nggak stasiun pemancarnya, atau jangan-jangan jaraknya itu terlalu jauh. Kalau terlalu jauh mungkin ya kurang bisa gitu kan. Jadi cek dulu di dekatnya ini atau terjangkau nggak sama pemancarnya ini, stasiun pemancarnya ini. Nah, kalau sudah oke, baru diperhatikan ininya juga, penghambatnya juga. Kalau teman-teman berada di satu ruangan yang tertutup, ya antenanya ditaruh di situ tertutup, ya sinyal mungkin bukan nggak bisa masuk ya, akan kekuatan sinyalnya akan hilang, akan berkurang dibandingkan dengan kalau misalnya antenanya teman-teman ditaruh di luar. Karena ya kecuali teman-teman berada di perkotaan yang kekuatan sinyalnya kuat ya. Kalau kekuatan sinyalnya kuat, mau segimanapun bisa menembus, meskipun ditutup dan sebagainya, itu tuh nggak masalah. Tapi kalau kekuatan sinyalnya lemah, jarak dengan pemancar jauh,
ya itu harus antenanya mau nggak mau harus di luar, bisa di atas atau bisa di luar. Kalau aku pribadi scan-nya itu antenanya di luar ruangan, bukan di atas ya, di luar ruangan, dan bukan di atas genting kayak ditaruh di tiang gitu, kemudian dijepit ditaruh di luar, udah itu doang. Dan mungkin di tempatku tidak ada penghalang, maksudnya nggak ada gedung-gedung tinggi, karena ini kan aku tinggal di pedesaan ya, jadi nggak ada gedung tinggi sama sekali. Dan faktor yang selanjutnya, nah ini mungkin sangat penting, yaitu waktu scan. Waktu teman-teman scan itu berpengaruh banget. Kenapa? Kayak gini, seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Kalian nge-scan di waktu-waktu prime time, kayak misalnya jam 7, jam 8 lah, malam ya waktu prime time, atau habis jam 6 lah ya, jam 6 sampai jam 8 lah, malam, itu adalah waktu prime time di mana banyak stasiun TV, bahkan mungkin semua stasiun TV itu menyiarkan siarannya, ya. Jadinya penangkapan sinyalnya bagus, karena itu adalah waktu-waktu yang jarang untuk TV maintenance. Jadi misalnya katakanlah mungkin karena baru ya TV digital ya, mungkin ada beberapa stasiun TV yang, apalagi stasiun TV lokal itu maksudnya di daerah ya, misalnya di Jawa Timur, kalau aku di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ada stasiun TV lokal itu yang mungkin pemancarnya itu ada sedikit yang bermasalah atau dan sebagainya, biasanya kan diperbaikinya waktu malam. Jadi nggak pada waktu prime time. Kalau waktu prime time dia mau nggak mau harus menyiarkan sinyalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian scan saat misalnya pagi-pagi, mungkin stasiun pemancarnya itu lagi diperbaiki atau lagi maintenance, jadi tidak menyiarkan sinyal. Nah, kalau tidak menyiarkan sinyal, ya kalian nggak dapat sinyal. Mungkin di kota lain, misalnya di kota lain itu kan beda pemancar ya. Misalnya di Jawa Timur pemancarnya ada di sini, tapi di Pulau Sumatera katakanlah pemancarnya ada di sini katakanlah. Nah, mungkin pemancar yang sini oke, gitu kan. Pemancar yang di Pulau Jawa mungkin oke, tapi mungkin pemancar yang di Pulau Sumatera katakanlah masih ada perbaikan, masih apa. Ya, hasilnya kan berbeda. Mungkin di Jawa sudah dapat sinyalnya, di Sumatera mungkin masih belum karena masih maintenance dan sebagainya. Nah, karena pemancarnya masih mungkin beradaptasi. Itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kok nggak dapat sinyal, kok nggak dapat ini. Ya nggak masalah. Tunggu aja dulu. Karena memang TV digital ini kan baru. Jadi semuanya butuh penyesuaian lah, nggak bisa langsung 100% kayak gitu, nggak. Iya, tunggu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tonton aja TV-TV atau channel TV yang selama ini kalian tonton. Aku yakin beberapa stasiun TV yang besar kayak misalnya Indosiar, RCTI, SCTV, apalagi Net TV, Trans 7, Trans TV, apalagi ya macam-macam lah ya. Jadi sebelum aku tutup, aku pengen share sedikit dulu tentang kenapa sih kita harus beralih ke TV digital. Nah, sebenarnya bukan alasan sih, kayak manfaat yang mungkin akan sangat dirasakan nanti itu adalah EWS, Early Warning System di sini. Jadi di setiap set-top box itu ada early warning systemnya. Jadi nanti akan ada notifikasi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada bencana atau ada apa ya, kayak gini misalnya. Kelihatan nggak? Nah, ini nanti akan muncul kayak notifikasi gitu di tempatnya teman-teman kayak gini. Ini nanti. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nonton TV terus tiba-tiba ada kayak gini, warning. Kalau misalnya ada bencana katakanlah di sekitar atau di daerah itu, biasanya kayak status siaga bencana ini di lokasinya ini. Jadi pemerintah itu bisa ngasih notifikasi ya, apa ya, kayak imbauan gitu loh. Di TV-nya nanti akan muncul ting, misalnya adalah letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Ya bencana-bencana lah ya. Ini nanti akan muncul di layar TV-nya untuk peringatan. Ting, ya gitu. Oke teman-teman, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!